Halo semuanya, kita di sini akan belajar mengenai perekonomian terbuka. Nah, pada perekonomian terbuka kita juga akan belajar mengenai perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional itu? Jadi, perdagangan internasional adalah suatu kegiatan transaksi atau tukar-menukar barang atau jasa antar negara melalui kegiatan ekspor dan impor. Nah, kegiatan ekspor dan impor itu apa ya? Kegiatan ekspor dan impor adalah kegiatan ekspor, yaitu aktivitas untuk menjual barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Sedangkan kegiatan impor adalah aktivitas membeli barang atau jasa dari suatu negara. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, yaitu terjalinnya persahabatan antar negara. Jadi, perdagangan internasional itu melibatkan dua negara atau lebih. Hal tersebut itu bisa memicu hubungan persahabatan. Nah, hubungan tersebut itu akan membuat negara-negara itu menjadi semakin akrab dan saling membantu. Selain itu, juga akan terjalin kerjasama di bidang yang lain selain di bidang ekonomi, seperti di bidang politik, budaya, dan sebagainya. Lalu yang kedua, manfaat dari perdagangan internasional adalah pendapatan negara bertambah. Nah, itu dapat dengan cara mendatangkan devisa. Devisa sendiri itu merupakan alat pembayaran atau alat transaksi perdagangan internasional. Yang ketiga, yaitu terpenuhinya kebutuhan. Jadi, setiap negara itu dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh negaranya. Jadi, negara tersebut dengan melakukan perdagangan internasional itu dapat memenuhi kebutuhannya. Pilihan produk yang ditawarkan juga menjadi lebih banyak dan dengan harga yang lebih terjangkau. Yang keempat, manfaat dari perdagangan internasional adalah pertukaran teknologi. Suatu negara dapat mengimpor teknologi yang tidak bisa atau belum bisa diproduksi oleh negara tersebut. Sebagai contoh seperti mesin dan juga alat modern. Selain itu, negara tersebut juga dapat mempelajari teknik produksi yang lebih modern dari negara-negara maju. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai macam-macam perdagangan internasional. Jadi, perdagangan internasional itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, yaitu perdagangan bilateral. Perdagangan bilateral merupakan perdagangan internasional yang dilakukan oleh dua negara. Sebagai contoh, yaitu perdagangan internasional antara Indonesia dan juga Jepang. Lalu yang kedua ada perdagangan regional. Perdagangan regional merupakan perdagangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara atau lebih pada satu kawasan yang sama. Sebagai contoh yaitu adalah kawasan ASEAN antara Indonesia bekerja sama dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga Filipina. Lalu yang ketiga adalah perdagangan multilateral. Perdagangan multilateral merupakan perdagangan internasional yang dilakukan oleh banyak negara. Lalu yang terakhir adalah perdagangan antarregional. Jadi, perdagangan antarregional merupakan perdagangan internasional yang dilakukan oleh suatu kawasan dengan kawasan lain. Sebagai contoh, yaitu ASEAN dan juga MII. Nah, tadi di depan kan sudah dijelaskan mengenai ekspor dan impor. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kebijakan ekspor. Yang pertama itu adalah kebijakan premi. Kebijakan premi merupakan kebijakan berupa pemberian insentif kepada badan usaha atau industri yang melakukan ekspor. Kebijakan premi itu dapat berupa bantuan biaya produksi, pemberian pajak, dan juga pemberian
biaya, bantuan, fasilitas penunjang yang lain. Kebijakan yang kedua itu ada kebijakan diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah penetapan harga jual yang berbeda pada dua pasar atau lebih dengan barang yang sama. Lalu yang ketiga adalah kebijakan dumping. Dumping adalah suatu kebijakan penetapan harga secara internasional yang dilakukan dengan menjual suatu komoditas di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang dibayar oleh konsumen dalam negeri. Nah, sebagai contoh di sini itu adalah penjualan mobil dari Jepang. Di Indonesia, pasti teman-teman semua sudah banyak melihat ada banyak mobil dari Jepang. Nah, di Indonesia, mobil-mobil dari Jepang tersebut itu dibanderol dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga jual di negara Jepang sendiri. Nah, selanjutnya, dalam kegiatan mengekspor barang itu tentunya juga ada larangan. Nah, larangan ekspor itu merupakan kebijakan pemerintah suatu negara untuk melarang semua ekspor komoditas tertentu. Di Indonesia itu terdapat kebijakan untuk larangan ekspor, yaitu ekspor biji nikel. Dan juga ada larangan untuk mengekspor CPO atau minyak kelapa sawit mentah. Nah, dapat dilihat di video ini, itu adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyampaikan jangka waktu larangan ekspor minyak goreng di Indonesia. Jangka waktu pelarangan tentu sampai minyak goreng di masyarakat bisa menyentuh harga yang ditargetkan, yaitu 14.000 secara per liter yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Mengenai kebijakan ekspor. Sekarang kita akan belajar mengenai kebijakan impor. Apa saja kebijakan impor itu? Yang pertama yaitu tarif atau bea masuk. Tarif merupakan pajak yang ditetapkan pada harga barang impor. Tarif akan diberlakukan apabila harga pasar lebih rendah dari harga domestik. Nah, tujuan dari tarif ini adalah sebagai bentuk proteksi atau melindungi produsen dalam negeri untuk mahalnya barang impor di dalam negeri. Jadi ini tujuannya adalah untuk melindungi produsen dalam negeri agar tidak kalah saing dengan produk-produk impor. Di Indonesia, penetapan tarif atau bea masuk ini itu adalah penetapan tarif kepada impor buah dan juga tas mewah. Kebijakan yang kedua adalah kuota. Kuota adalah suatu pembatasan jumlah barang yang dapat diimpor oleh suatu negara dari semua negara atau dari negara-negara tertentu. Di Indonesia sebagai contohnya yaitu adalah kuota untuk produk tekstil dan juga adanya penetapan kuota untuk impor gula. Kebijakan yang selanjutnya merupakan kebijakan subsidi. Subsidi merupakan kebijakan pemerintah melalui pemberian bantuan kepada produsen dalam negeri agar dapat menjual produknya dengan harga yang murah, sehingga mampu bersaing dengan produk impor. Di Indonesia, pemerintah itu bisa memberikan subsidi berupa pupuk, atau berupa BBM, atau berupa alat pengolahan ikan. Nah, untuk larangan impor sendiri merupakan kebijakan perdagangan internasional yang melarang secara mutlak impor pada komoditas tertentu. Nah, di Indonesia, larangan impor itu berupa adanya thrift atau pembelian pakaian bekas dan juga penggunaan
impor dari B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Selain itu, pemerintah juga menetapkan larangan impor kepada rokok elektrik atau vape. Selain kebijakan ekspor dan juga kebijakan impor, ada juga kebijakan perdagangan bebas yang dilakukan oleh antar negara. Kebijakan perdagangan bebas atau yang biasa disebut dengan Free Trade Policy itu merupakan kesepakatan antar negara untuk menghilangkan hambatan yang berlaku dalam kebijakan internasional. Dengan kebijakan perdagangan bebas, maka setiap negara itu bebas melakukan ekspor dan impor tanpa adanya hambatan seperti tarif dan juga kuota. Nah, yang terakhir kita akan belajar mengenai kerjasama internasional. Yang pertama itu ada WTO atau World Trade Organization. WTO merupakan organisasi internasional yang mengatur mengenai perdagangan internasional. Lalu yang kedua ada IMF atau International Monetary Fund. IMF merupakan organisasi internasional yang mengenai masalah atau kebijakan keuangan. Yang ketiga adalah OPEC. OPEC merupakan organisasi negara-negara pengekspor minyak. OPEC juga merupakan singkatan dari Organization of the Petroleum Exporting Countries. Lalu yang keempat itu adalah FAO. FAO atau Food and Agriculture Organization of the United Nations adalah organisasi pangan dan pertanian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.